Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, pembahasan kita hari ini tentang soal esai teks fabel kelas 7. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan fabel? Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. 2. Sebutkan ciri-ciri fabel. Yang A. Tokoh utama binatang. B. Alur ceritanya sederhana. C. Cerita singkat dan bergerak cepat. D. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. E. Gaya penceritaan secara lisan. F. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. G. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. 3. Sebutkan struktur teks cerita fabel. 1. Judul. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Klimaks. 5. Resolusi. Dan 6. Koda. 4. Sebutkan jenis-jenis fabel. Dilihat dari pemberian watak dan letaknya, dibedakan menjadi fabel alami dan fabel adaptasi. Ditinjau dari kemunculan pesan, dibedakan menjadi fabel koda dan tanpa koda. Ditinjau dari waktu kemunculannya, fabel dapat dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern. 5. Bagaimana cara menyusun atau membuat teks cerita fabel? 1. Amatilah perilaku binatang yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukanlah hal yang kamu amati sehingga menjadi tema tulisan. Tema yang disarankan berkaitan dengan kebaikan yang dapat diambil dari perilaku binatang. 2. Buatlah kerangka teks cerita fabel yang terdiri atas struktur teksnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. 3. Buatlah ide pokok atau gagasan yang ingin kamu tulis di dalam keempat bagian tersebut. 4. Hubungkan antar ide pokok pada setiap bagian itu dengan menggunakan kata sambung yang sudah kamu pelajari. 5. Ketika menyusun teks berdasarkan hasil pengamatan itu, kamu harus menerapkan unsur kebahasaan seperti ejaan, pilihan kata, tanda baca, dan kalimat. 6. Setelah kamu berhasil menyusun teks cerita fabel, baca dan cermati lagi teks hasil karyamu itu, lengkapi kekurangan dan kesalahan yang terjadi. 6. Jelaskan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerita fabel. 1. Kata kerja. 2. Penggunaan kata sandang, si, dan sang. 3. Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. 4. Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. 7. Apakah yang kamu ketahui tentang koda? Koda adalah pesan moral dari pengarang. Dalam kurung, tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya atau penyelesaian. 8. Apakah yang dimaksud dengan fabel klasik?
Sebutkan ciri-cirinya. Fabel klasik adalah cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik: 1. Cerita sangat pendek. 2. Tema sederhana. 3. Kental dengan petuah atau moral. 4. Sifat hewani masih melekat. 9. Apakah yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. 10. Apakah yang dimaksud dengan fabel modern? Sebutkan ciri-cirinya. Fabel modern adalah cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern: 1. Cerita bisa pendek atau panjang. 2. Tema lebih rumit. 3. Kadang-kadang berupa epik atau saga. 4. Karakter setiap tokohnya unik. 11. Sebutkan unsur-unsur fabel. 1. Tokoh, yaitu orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. 2. Ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. 3. Penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. 4. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. 5. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 6. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. 7. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. 12. Apakah yang dimaksud dengan fabel alami? Fabel alami adalah menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. 13. Apakah yang dimaksud dengan fabel adaptasi? Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti di rumah, di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Nomor 14. Jelaskan yang dimaksud fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda berarti tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Nomor 15.
Berikan contoh penggunaan kalimat pada kata si dan sang. Contoh yang pertama, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 2. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.